Shalom semuanya anak-anak, bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya selalu kabar sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, kembali lagi ya. Kita pada hari ini bertemu di dalam pelajaran kita agama. Kita akan belajar firman Tuhan. Anak-anak, siap ya semuanya? Kita akan belajar tentang berkeliling dunia, mengabarkan Injil. Jadi anak-anak, Kisah Para Rasul 13 ayat 2 menceritakan bahwa berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, pekabaran Injilnya bagi kita pada hari ini bahwa Allah mengirimkan pembawa berita kasih karunia-Nya kepada kita. Anak-anak, coba bayangkan, coba ingat, pernahkah anak-anak berjalan-jalan atau pergi kemana bersama keluarga? Nah, naik apa? Di sini kita melihat ya, ada Paulus dan Barnabas. Roh Kudus minta untuk pergi ke Antiokhia untuk memberitakan firman Allah. Tetapi lihat anak-anak, ternyata tidak semua orang senang terhadap Paulus dan Barnabas. Nah, Paulus dan Barnabas melayani di Antiokhia. Mereka sudah 1 tahun melayani di sana dan orang-orang di Antiokhia senang. Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan, juga mengajar, juga membantu orang-orang yang ada di Antiokhia. Orang-orang di Antiokhia pun menjadi jemaat yang rajin beribadah. Mereka berdoa berpuasa supaya Tuhan selalu menolong dan memberkati mereka. Mereka juga berdoa loh untuk Barnabas dan juga Paulus. Nah, jadi jemaat di Antiokhia itu menjadi jemaat yang sangat mengasihi Tuhan. Lalu Roh Kudus pun berkata kepada jemaat yang di Antiokhia bahwa Barnabas dan Paulus harus keluar dari Antiokhia. Mereka harus pergi ke tempat-tempat yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Harus keluar dari Antiokhia. Karena dunia ini harus disampaikan firman Tuhan. Sedih sekali. Sedih sekali. Ternyata orang-orang di Antiokhia senang dengan Barnabas dan Paulus. Mereka sedih kalau Barnabas dan Paulus harus keluar dari Antiokhia. Tetapi mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Mereka pun berdoa untuk Paulus dan Barnabas. Penatua-penatua menompangkan tangannya berdoa kepada mereka. Akhirnya Paulus dan Barnabas pun pergi ke tempat-tempat lain. Dan di sana lihat, mereka pun membawa yang bernama Yohanes atau yang disebut juga Markus. Jadi mereka bertambah ya, menjadi 3 orang ya. Mereka pergi ke tempat lain. Namanya itu adalah Pulau Siprus. Sekali lagi ya, lihat mereka sudah naik kapal ya, Pulau Siprus. Tetapi anak-anak, di Pulau Siprus ini ada seseorang yang bekerja membodoh-bodohi, berbohong kepada gubernur, kepada orang-orang yang di Pulau Siprus itu. Selalu berbohong. Tahu anak-anak siapakah orangnya? Orangnya itu bernama Baryesus. Ini dia, Baryesus. Dia mendekati gubernur. Dia selalu berbohong. Dia tidak menyampaikan firman Tuhan yang di Alkitab, tetapi dia tukang sihir.
tukang sihir jahat. Lalu anak-anak, si Bari Yesus ini selalu berbuat seperti itu setiap hari. Tetapi Roh Kudus sudah mengirimkan Paulus, Barnabas, dan Yohanes ke Pulau Siprus. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Ketika hal itu diketahui oleh Bari Yesus pun marah di dalam hatinya. Wah, bagaimana ini? Bagaimana ini? Nanti pekerjaan saya jadi terhalang. Dia pun merasa ketakutan. Akhirnya Paulus berkata, Bari Yesus, kamu seorang yang jahat, yang melakukan kebohongan, membodoh-bodohi orang, tukang sihir. Mulai sekarang kamu tidak bisa melihat. Untuk sementara waktu kamu tidak bisa melihat. Nah, itu terjadi kepada Bari Yesus. Bari Yesus pun tidak bisa melihat. Dia buta. Akhirnya Paulus, Barnabas, dan Yohanes mau menyampaikan firman Tuhan kepada gubernur. Lihat ini, Bari Yesus. Aduh, kenapa aku? Kok mataku nggak bisa ya? Dia menghusak-husak matanya. Dia tidak bisa melihat. Dia mencoba membuka matanya. Tidak kelihatan apa-apa. Aduh, bagaimana ini? Wah, gelap sekali. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Aduh, gelap sekali. Gelap. Jadi, dia pun meraba-raba. Dia menggunakan tangannya. Dia tidak bisa melihat siapa-siapa lagi. Nah, itu makanya jangan jadi orang jahat. Wah, dia melakukan sihirnya itu dengan ilmu-ilmu dari iblis. Wah, tidak boleh ya. Tidak boleh berbuat jahat. Tapi kuasa Tuhan lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Akhirnya untuk sementara waktu, Bari Yesus tidak bisa melihat. Dan akhirnya Paulus, Barnabas, dan Yohanes mengajar orang-orang yang ada di Pulau Siprus bisa juga mendekati gubernur. Gubernur pun menjadi percaya. Benar ya, bahwa Paulus, Barnabas, dan Yohanes benar-benar utusan Tuhan. Orang-orang di Pulau Siprus pun mendengarkan Paulus, Barnabas, dan Yohanes. Mereka pun menjadi percaya. Nah, begitu juga anak sekolah minggu. Dimanapun berada, kemanapun kita pergi, kita juga harus menyampaikan firman Tuhan. Tidak boleh kita melakukan yang tidak baik, seperti berbohong, berbuat jahat. Karena Tuhan akan memberkati setiap kita yang mau menyampaikan firman Tuhan. Berkeliling dunia artinya kemanapun kita pergi, kita harus menyampaikan firman Tuhan. Shalom.